Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal-soal kefarmasian ke part 4. Kita langsung saja menuju ke soal yang ke-31. Seorang apoteker menerima selembar resep di apotek. Sebelum menyiapkan obat, apoteker terlebih dahulu melakukan screening kelengkapan resep dengan memeriksa nama, alamat, dan nomor izin dari dokter penulis resep, serta memeriksa tanggal penulisan resep. Kelengkapan administrasi yang diperiksa apoteker tersebut biasa dikenal dengan istilah A. Inscriptio, B. Invocatio, C. Prescriptio, D. Signature, atau E. Subscriptio. Jawaban yang benar adalah A. Inscriptio. Sekarang mari kita lihat pembahasannya. Inscriptio berisi nama dokter, nomor izin praktik dokter, alamat, dan tanggal penulisan resep. Sementara untuk invocatio berisi tanda R pada setiap nama obat. Prescriptio berisi nama obat, kekuatan obat, bentuk sediaan, dan jumlah setiap obat. Signature berisi cara pakai dan regimen dosis. Subscriptio berisi tanda tangan atau paraf dokter. Sementara Pro berisi nama, usia, dan berat badan pasien. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bapak keracunan digoxin. Apa antidotum yang dapat diberikan? A. Natrium thiosulfat, B. Propranolol, C. Atropin, D. Physostigmine, E. Naloxone. Jawaban yang benar adalah B. Propranolol. Di mana natrium thiosulfat itu untuk antidotum dari cyanida, atropin antidotum dari insektisida, physostigmine antidotum dari antikolinergik, dan naloxone antidotum dari obat golongan opioid, antaranya kodein, metadon, dan morfin. Kita lanjutkan ke soal yang ke-33. Sebuah tablet mengalami masalah pada saat proses pembuatan, di mana zat warna tersebar tidak merata pada permukaan tablet. Kasus ini biasa disebut dengan istilah A. Binding, B. mottling, C. sticking atau picking, D. laminating, E. capping. Jawaban yang benar adalah B. mottling. Berikut pembahasannya. Binding merupakan kerusakan tablet akibat massa yang akan dicetak melekat pada dinding ruang cetakan. Sticking atau picking, perlekatan yang terjadi pada punch atas dan bawah akibat permukaan punch tidak licin. Ada lemak pada pencetak, zat pelicin kurang, atau massa basah. Laminating merupakan kerusakan tablet yang memisah dan menjadi dua bagian saat proses pengeluaran. Dan capping, kerusakan tablet di mana bagian atas tablet terpisah dari bagian utamanya. Sementara chipping merupakan kerusakan tablet yang ditandai dengan keretakan atau rusak di bagian tepi. Kita lanjutkan ke soal yang ke-34. Seorang perempuan didiagnosa kanker paru-paru. Ia mendapatkan resep methotrexate. Terapi tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi efek sampingnya adalah A. Ferrosulfat, B. Pridoxin, C. Asam folat, D. Thiamin, E. Vitaminadion. Jawaban yang benar adalah C. Asam folat. Methotrexate merupakan obat penghambat enzim dihidrofolat atau antagonis asam folat yang menyebabkan kita kekurangan asam folat di dalam tubuh. Sehingga untuk mengatasi efek samping dari methotrexate adalah dengan pemberian asam folat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bayi usia 1 bulan mengalami gejala Gray Baby Syndrome. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata ibunya pernah mengkonsumsi salah satu obat antibiotik saat mengandung. Apa obat yang dimaksud? A. Cefadroxil, B. Chloramphenicol, C. Cotrimoxazole, D. Amoxicillin, atau E. Streptomycin. Jawaban yang benar adalah B. Chloramphenicol. Efek samping chloramphenicol terhadap janin adalah Gray Baby Syndrome. Sementara pada bayi dapat menyebabkan supresi sumsum tulang, dan pada orang dewasa dapat menyebabkan anemia aplastik. Lanjut ke soal nomor 36. Seorang wanita datang ke rumah sakit untuk kontrol terapi pengobatan HIV. Dari hasil pemeriksaan,
ternyata wanita tersebut juga sedang hamil selama kurang dari 1 minggu. Apa obat antiretroviral yang dikontraindikasikan untuk wanita hamil tersebut? A. Nevirapin, B. Lamivudin, C. Efavirenz, D. Stafudin, E. Zidofudin. Jawaban yang benar adalah C. Efavirenz, di mana efavirenz memiliki efek teratogenik dan di FDA masuk kategori D, dan obat antiretroviral yang aman untuk ibu hamil dapat menggunakan nevirapin. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien membeli obat tetes mata multidos di apotek. Ia menanyakan kepada apoteker kapan batas waktu penggunaan obat tersebut setelah pertama kali digunakan. A. 7-14 hari, B. 3x24 jam, C. 28 hari, D. 4 minggu, E. 6 bulan. Jawaban yang benar adalah C. 28 hari. 7-14 hari adalah BUD sirup kering setelah diencerkan. 3x24 jam merupakan BUD tetes mata mini dose. 28 hari merupakan BUD tetes telinga atau tetes mata dosis ganda atau multidose. 4 minggu merupakan BUD insulin setelah digunakan pertama kali. Dan 6 bulan merupakan BUD untuk puyer maupun kapsul dengan catatan masa expire obat yang terdapat dalam puyer atau kapsul minimal 2 tahun saat obat diracik. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-38. Seorang wanita datang menanyakan kepada apoteker terkait masalahnya yang lupa meminum 1 pil kontrasepsi pada hari itu. Jadwal pil selanjutnya tinggal beberapa jam lagi. Apa saran yang dapat diberikan apoteker? A. Langsung meminum dosis selanjutnya, B. Segera meminum 1 pil, C. Segera meminum 2 pil, D. Menunggu jadwal dosis selanjutnya dengan meminum 2 pil, atau E. Ulangi dosis dari awal. Jawaban yang benar adalah B. Segera meminum 1 pil. Jika lupa meminum 1 pil kurang dari 24 jam, segera meminum 1 pil yang terlupa dan jadwal 1 pil berikutnya diminum seperti biasa. Dan jika lupa meminum 1 pil lebih dari 24 jam, maka segera meminum 2 pil. Hari berikutnya meminum 2 pil lagi. Dan hari ketiga sampai seterusnya meminum seperti biasa yaitu 1 pil. Kita masuk ke soal yang ke-39. Pasien perempuan 20 tahun datang ke rumah sakit dengan kondisi eklamsia. Oleh dokter diberikan magnesium sulfat. Apa tujuan dari pemberian magnesium sulfat? A. Anti anemia, B. Pencegahan miopati, C. Antikonvulsan, D. Antihipomagnesia, E. Antikoagulan. Jawaban yang benar adalah C. Antikonvulsan. Magnesium sulfat menjadi pilihan pertama untuk kasus eklamsia dibandingkan dengan antikonvulsan lain seperti phenytoin dan diazepam. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Seorang pasien sedang menjalani terapi simetidin dan warfarin karena nyeri perut yang dideritanya. Apa interaksi yang dapat terjadi pada kombinasi kedua obat tersebut? A. Simetidin dapat menghambat metabolisme warfarin sehingga kadar warfarin meningkat. B. Warfarin menghambat metabolisme simetidin sehingga kadar simetidin meningkat. C. Warfarin menghambat absorpsi simetidin. D. Simetidin menghambat absorpsi warfarin. E. Waktu eliminasi warfarin semakin cepat. Jawaban yang benar adalah A. Simetidin dapat menghambat metabolisme warfarin dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP-A4. Akibatnya, kadar warfarin mengalami peningkatan di dalam tubuh. Demikianlah untuk pembahasan 10 soal kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di part 5. Sampai jumpa di video berikutnya.